masih bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Saya masih senang menyanyikan lagu Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Kalau kita dirubah menjadi bintang-bintang. Haleluya. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengampuni kami semua Tuhan. Engkau mengajarkan kami merendahkan hati di hadapan Engkau, supaya nama Engkau dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Kami pada saat ini mau memuji membesarkan nama Engkau Tuhan, karena Engkaulah patut dipuji Tuhan. Engkau yang memimpin kebahagiaan ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan masih ada yang di perjalanan Tuhan, Engkau sampaikan. Yang sudah jauh dari tempat ini Tuhan, yang masih mau ke gereja Tuhan, Tuhan panggil Tuhan, ketuk namanya agar ia beribadah Tuhan. Walau ia bergereja di mana saja Tuhan, tetapi Tuhan, janganlah mereka meninggalkan Engkau Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan pada kami semua Tuhan. Kau pimpin Tuhan terlebih firman sebentar kami sampaikan senang. Kau pakai Tuhan, lebih lagi Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang ada masalah Engkau beri jalan keluar Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah. Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadi juru selamat, penebus pelepas kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ada satu pujian yang mengatakan anak Allah, Yesus namanya. Amin. Haleluya.
Sambil aku hendak bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Mazmur ini mengatakan kita seringkali sibuk, khawatir mengenai banyak hal yang kepentingan dengan diri kita sendiri. Tetapi Allah di dalam Kristus tahu semua hal yang benar-benar kita perlukan. Asal kita tetap setia dan bersyukur, karena adalah rencananya yang terbaik untuk kita. Kasih setia Tuhan ada kekuatan dan pegangan untuk kita menjalani hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan, aku hendak bersyukur kepadamu.
dalam sorga. Luar biasa Engkau atas hidup kami. Engkau sangat baik kepada kami umat yang percaya kepada-Mu. Hari demi hari kami nikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun berbagai pergumulan, tantangan di dalam hidup ini silih berganti, tetapi Engkau Yesus tetap sama. Engkau tidak berubah. Engkau Tuhan Allah yang baik kepada kami, bahkan buat seluruh umat manusia. Kami berhimpun, kami agungkan nama-Mu, kami puji, kami besarkan nama-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami hidup, pakai hidup ini dari Tuhan. Kalau kami bisa beraktivitas, maka ini juga berkat Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami datang beribadah. Terimalah puji sembah hormat kami. Kami sadar masih banyak keterbatasan, tapi kami semua melandaskan itu kepada pertolongan Tuhan Roh Kudus, sehingga semuanya mendatangkan puji bagi Engkau, Tuhan Bapa yang Maha Baik. Selanjutnya Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, apa yang Engkau maksudkan, nyatakan itu pada tiap pribadi kami, supaya kehidupan iman kami terus bertumbuh, kehidupan iman kami diperkuat, sehingga sekali melangkah ikut Engkau, kami terus mau melangkah ikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Berkaryalah Tuhan Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Firman-Mu adalah kebenaran-Mu, firman-Mu petunjuk dalam hidup kami, pedoman, pegangan dalam hidup kami, untuk kami, oh Tuhan, menjalani hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa Sorga, kami mau Tuhan persembahkan diri kami untuk menjadi, oh Tuhan, wadah menerima, menyambut firman-Mu dengan syukur dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini hari yang minggu yang ketiga dari peringatan kebangkitan Yesus. Peringatan kematian dan kebangkitan Yesus. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Itu adalah maksud Allah yang mulia, supaya umat manusia tidak binasa karena dosa, tetapi kita diselamatkan, kita ditebus, kita diampuni, dan oleh kebangkitan Kristus Dia menopang hidup kita, hidup sebagai umat beriman. Dia yang hidup, tadi kita sudah nyanyi, Dia yang disalibkan, Dia yang bangkit, Dia yang hidup, Dialah yang menopang kita. Itu sebabnya kita dalam ibadah, kita bersatu agungkan namanya. Bukan saja dalam ibadah, tapi dalam setiap langkah hidup kita. Kita tak terpisah dengan Tuhan. Tuhan bersama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar lagu-lagu yang indah kedengarannya, mungkin di TV, mungkin di disk, wah lagu itu indah, kita senang, kita apresiasi yang menyanyi lagu indah,
syairnya bermakna baik. Kita menyatakan ya apresiasi kita kepada yang menyanyi tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita umat percaya, kita mengapresiasi Tuhan kita. Di atas segala yang kita apresiasi, banyak hal yang perlu dan baik buat kita, bernilai buat kita. Tetapi di atas segala-galanya ada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang termulia, dialah yang terindah. Lewat lagu pujian tadi kita sudah menyanyi, yaitu air mata dia ubah jadi permata. Kabut berubah menjadi apa ya? Bintang atau apa? Tadi saya kurang pandai mengingat lagu-lagu. Dapat dikata nggak punya bakat menyanyi. Tetapi saya ada di gereja dan jemaat ini yang banyak punya bakat menyanyi. Kita semua punya bakat menyanyi. Maksudnya beribadah kita sama-sama bernyanyi. Walaupun saya tidak pandai menyanyi, tapi saya berusaha menyanyi bersama-sama. Ya, sehingga saya yang kurang baik menyanyi ikut yang baik, wah jadi baik. Itu nyanyian bersama. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita lanjutkan pemberitaan minggu yang lalu. Kembali kita membaca, kita baca saja ayat 34 sampai 38. Hari minggu yang lalu kita sudah baca secara lengkap, tapi ini kelanjutannya yang kita baca untuk kita belajar bersama. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Markus pasal 8 ya. Mohon maaf saya tidak sebut kitabnya. Markus pasal 8. Saya buka maskernya. Baik. Ayat 34 sampai dengan ayat 38 bersama-sama kita membacanya. 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu Yesus mengajar bahwa dia akan mengalami aniaya. Dia ditolak, kemudian dia disalibkan. Setelah itu dia bangkit dari antara orang mati. Petrus menarik Yesus dari lingkungan itu, kemudian menegur, oh itu tidak boleh terjadi. Masa Yesus mau dianiaya? Masa Yesus mau disalib? Oh itu tidak perlu terjadi. Tetapi Yesus tidak diam. Yesus mau perbaiki Petrus.
tapi perbaikannya keras. Yesus berkata, "Nyahlah iblis." Maksudnya pikiran Petrus, Yesus jelaskan lebih jauh, yaitu pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah. Berarti Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dia hanya berpikir menurut pikiran dirinya sendiri. Padahal maksud Allah, ya, Yesus akan disengsara, akan disalib, sebab itu punya tujuan. Dia perlu dikuburkan, bangkit, sebab itu punya tujuan, punya maksud. Puji Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil orang banyak. Jadi ada orang banyak yang berkumpul pada waktu itu, yang kemudian dan juga murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata, atau Yesus mengajar. Yesus mengajar tentang apa? Judul ini disebut pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sekarang kita ambil bagian yang kedua, syarat-syarat mengikut Yesus. Apa persyaratan untuk dapat mengikut Yesus? Murid-murid, orang banyak sedang mengikut Yesus. Mereka sedang mendengarkan pengajaran dari Yesus. Mereka melihat perbuatan Yesus. Tadi kita sudah nyanyikan. Yesus menyelamatkan, Yesus menyembuhkan, dan seterusnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, syarat-syarat mengikut Yesus. Ayat yang ke-31 yang kita sudah belajar sedikit minggu yang lalu, mengikut Yesus. Yesus yang akan menderita. Wah, tidak mudah. Yesus yang akan disalib. Oh, tidak mudah untuk ikut Yesus yang disalib. Dia mati. Tetapi puji Tuhan, Yesus tidak tinggal mati. Dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajar supaya orang memahami apa yang Yesus Tuhan maksudkan. Kita baca ayat 34 ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus. Yesus waktu itu sedang mengajar. Dikatakan Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Jadi satu, harus menyangkal dirinya. Kedua, memikul salibnya. Dan yang ketiga, mengikut aku, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita terus dulu dalam ayat selanjutnya. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Manusia hidup atau dia bernyawa, dia punya hidup. Dikatakan di sini, siapa yang mau selamatkan nyawanya atau hidupnya, pastilah setiap orang berupaya supaya dia bisa
ya, menyelamatkan dirinya. Misalnya, kalau dia lapar, perlu diselamatkan laparnya, yaitu apa? Dia makan, dia cari makanan, selamatlah dia dari laparnya. Begitu. Misalnya dia membutuhkan uang, untuk menyelamatkan dia dari kebutuhan uangnya, kebutuhan biaya hidup, maka dia bekerja, dia mendapat upah, kemudian dia bisa ada biaya dalam hidupnya. Itu manusia akan berupaya, ya, menyelamatkan nyawanya. Begitu juga dalam berkendaraan, pasti dia mau supaya selamat dia dalam perjalanan. Itulah, ya, keinginan manusia. Tapi dikatakan di sini, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kenapa dia mau selamatkan dirinya, tetapi dia akan kehilangan nyawa atau hidupnya? Bagaimana ini, Bapak Ibu Saudara? Sehubungan dengan ayat sebelumnya, Yesus mengajar. Jika dihubungkan ayat sebelumnya, Yesus mengajar, itu berarti kalau tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan, maka dia akan kehilangan nyawa. Kita teruskan dahulu. Oke. Kemudian, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Barang siapa kehilangan nyawa, kehilangan hidupnya karena Yesus dan karena Injil. Jadi kehilangan nyawa karena Yesus dan karena Injil. Yesus sedang mengajar Injil, Injil Kerajaan Allah. Yesus sedang mengajar akan kebenaran Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawa karena Yesus, karena Injil, karena firman kebenaran, maka dikatakan apa? Ia akan menyelamatkannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita maju lebih jauh untuk kita memahami hal ini. Ayat 36. Apa gunanya seorang ayat 36 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat 35 dijelaskan oleh ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Semua orang di dunia ini, dimanapun dia tinggal, di kota-kota atau di desa, di pedalaman, maka semua berupaya untuk apa? Dia memperoleh sesuatu dalam hidup ini. Sesuatu yaitu supaya dia bisa makan. Sesuatu supaya dia bisa membiayai akan hidupnya. Maka semua orang akan berjuang, memperjuangkan itu supaya dalam hidupnya dia bisa makan, dia bisa punya biaya dalam kehidupan ini. Di sini dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia? Artinya orang itu menjadi sangat kaya,
digambarkan seluruh dunia miliknya. Wah, tentu senang orang yang punya kekayaan yang besar. Kekayaan yang kecil juga sudah senang, apalagi punya kekayaan yang besar. Uang yang sedikit saja orang senang, apalagi kalau uangnya banyak. Tetapi Yesus mengajar, yaitu apa gunanya kalau dapat semua tetapi kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya. Seperti yang pernah saya sampaikan yang lalu, yaitu Yesus mengajar tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus meninggal, orang kaya juga meninggal. Kemudian Lazarus berada di pangkuan Abraham, di tempat yang senang. Karena Abraham beriman, itu artinya Lazarus beriman. Di pangkuan Bapa yang beriman, artinya mengikuti jejak iman Abraham. Tetapi orang kaya tersebut tidak beriman. Itu sebabnya ketika dia meninggal di tempat sengsara, bukan untuk 1-2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus mengajar di sini, apa gunanya memperoleh seisi dunia ini, tetapi nyawanya, hidupnya binasa. Ayat selanjutnya menjelaskan, ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Adakah nyawa hidup seseorang bisa digantikan dengan nyawa hidup yang lain? Belum diketemukan sampai sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya nyawa hidup ini tak ada penggantinya. Itu berarti nyawa hidup ini sangat berarti di hadapan Tuhan. Dibandingkan seisi dunia, masih lebih berharga nyawa hidup seseorang. Boleh katakan amin? Nyawa hidup kita lebih berarti dari seisi dunia ini. Kita belajar dalam Alkitab bahwa seisi dunia ini, langit dan bumi ini, pada waktunya akan lenyap. Kemudian Tuhan adakan langit bumi yang baru, tempat kediaman umat yang beriman kepadanya. Tempat umat yang menurut, di sini dikatakan mengikut kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak semata hidup untuk kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasmania, tetapi Tuhan sedang mengajar ada kebutuhan rohania, ada kebutuhan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Pada ujungnya ayat 38 menjelaskan akan ayat-ayat tersebut. Ayat 38. Sebab dapat disebut kesimpulannya. Sebab barang siapa malu karena aku, kata Yesus, malu karena perkataanku. Kalau malu karena Yesus, malu karena perkataan Yesus, artinya malu percaya, malu menjalani hidup percayanya.
Kalau dalam kalimat ayat yang lain, barang siapa malu mengaku Yesus, barang siapa malu mengakui perkataan Yesus. Selanjutnya dikatakan apa? Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Jadi Yesus sedang mengajar syarat-syarat mengikuti Yesus. Nah, orang yang mengikuti Yesus sedang hidup di dunia, banyak orang tidak setia, banyak orang hidup dosa. Kita bisa lihat di mana-mana. Oh, ada orang yang tidak setia, ada orang yang senang dosa. Yesus katakan, barang siapa malu mengaku aku, mengaku firman-Ku, perkataan-Ku di tengah-tengah bangsa atau manusia yang tidak setia, yang senangnya berdosa, apa Yesus katakan? Anak manusia, maksudnya Yesus, pun akan malu karena orang itu apabila ia Yesus datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Anak manusia yaitu Yesus. Yesus berkata bahwa orang yang malu mengaku aku dan perkataanku, maka Yesus berkata, aku juga malu kepada mereka apabila ia datang kembali. Artinya Yesus mau mengajar, dia akan disalib, dia akan dikuburkan, dia akan bangkit, kemudian dia akan naik ke sorga. Ayat ini berkata, dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kehidupan percaya kita sebagai orang percaya sesuai Injil, sesuai Alkitab, adalah orang percaya yang mengikuti Yesus. Orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan mengakui perkataan atau ajarannya. Orang yang mengakui artinya orang yang mau terima. Dia mau terima Yesus, dia mau terima perkataan atau firman Yesus. Kita semua orang percaya sedang belajar menerima Yesus dalam hidup sehari-hari, menerima perkataan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Maksudnya firman-Nya bertambah-tambah dalam hidup kita dari hari ke hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mereka yang mengikuti Yesus, mereka yang mengakui Yesus dan firman-Nya. Itu berarti mereka yang mengakui adalah mereka yang mau menurut Yesus. Di tengah bangsa yang tidak setia dan berdosa. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, dia mau menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dia mau menjadi orang yang menurut kepada Tuhan. Dia menolak dosa. Terpujilah Tuhan. Yesus mengajar kita, dan itu berarti dia melatih kita, mendidik kita. Oh, hidup kita diperhadapkan, mau setia atau tidak setia, mau dosa atau mau benar. Nah, ini diperhadapkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan tolong kita semua, kita mau ikut Yesus saja. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mau kita mengakui Dia. Dan dengan itu pula upahnya Yesus mengakui kita.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bukan nanti Yesus datang kembali baru diakui. Sejak kita percaya, Yesus akui kita anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kita mungkin ada umur yang sudah cukup tua, ada yang setengah tua, ada umur kita muda, remaja, anak-anak, berbeda umur. Tetapi di hadapan Tuhan, kita semua anak-anaknya Tuhan. Haleluya. Kita semua murid-muridnya Tuhan. Kita semua pengikut-pengikut dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada syarat-syarat mengikut Yesus, yaitu yang pertama, untuk orang ikut Yesus dia harus sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya mengikut firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah contoh daripada menyangkal diri, memikul salib menurut rencana Allah Bapa. Jadi kita yang percaya, belajar ikut Yesus, apa yang Yesus jalani, itulah yang kita jalani. Apa yang Yesus pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, contoh saja kecil. Ini sering saya menggunakan dalam berbagai maksud. Saya ambil contoh seorang pekerja, seorang yang bekerja. Maka poin yang pertama, setiap pekerja harus ikuti poin yang pertama ini, menyangkal diri. Kerja di bidang apa saja. Maka poin yang pertama dari orang yang mau bekerja adalah seperti firman Yesus ini, menyangkal diri. Mengapa? Kalau si pekerja tidak sangkal diri, artinya dia ikut maunya sendiri. Kalau dia ikut maunya sendiri, tidak mau ikut maunya pekerjaan, kantor, apakah bisa terjadi? Mau bekerja, tetapi ikut mau sendiri. Kantor berkata, jam 8 masuk kerja, jam 4 selesai kerja. Enggak, aku mau sendiri saja. Mau ikut mau sendiri. Apa bisa terjadi? Tidak mungkin terjadi. Dia tidak bisa bekerja. Dia harus ikut maunya kantor. Pasti semua pekerja harus ikut maunya kantor, bukan ikut mau sendiri. Kalau mau sendiri, dia tidak ikut aturan. Itu contoh kecil. Akhirnya apa? Kepentingannya, kepentingan diri sendiri dikesampingkan. Kepentingan pekerjaan yang didahulukan. Pekerjaannya yang dinomorsatukan. Betapa cinta seorang suami kepada istri. Dia tidak mungkin menemani istrinya setiap hari dalam hidup ini. Waktu bekerja, dia akan tinggalkan istrinya untuk pergi kemana? Ke tempat pekerjaan. Pasti. Tetapi kalau dia berkata, aku tidak mau menyangkal diriku, tidak mau menyangkal pikiranku, aku mau tinggal di rumah saja. Apakah bisa dia bekerja? Pasti dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang Yesus ajarkan ini juga dalam dunia pekerjaan ataupun aktivitas apa saja. Dia memikul salibnya. Salib itu menunjukkan kesengsaraan Yesus atau kesusahan Yesus atau kesukarannya. Seorang pekerja maka
dia harus memikul salib. Ada pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Dia harus kerjakan. Sudah capek, lelah, oh masih jam kerja, masih terus kerja. Itu artinya dia pikul salib. Dia pikul itu tugas tanggung jawab, pekerjaan. Walaupun itu beban, berat bagi dia, ya. Karena dia sudah terikat dengan pekerjaan, atau dia sekolah, oh biar capek, dia mesti sekolah. Sesuai jam sekolah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka setiap pekerja atau setiap aktivitas kita ada beban yang perlu dipikul. Puji Tuhan. Mau makanan enak, maka ibu-ibu harus belanja bahan makanan. Tidak cukup belanja, dia harus juga menyiapkannya, kemudian memasaknya, baru bisa ada hidangan yang enak itu. Dia perlu berlelah, ada tugas tanggung jawab di dalamnya. Dia harus pikul, ada kelelahan di dalamnya. Ya, kita semua tahu itu. Jadi Yesus mengajar bukan hal-hal yang kita tidak bisa paham, tidak bisa kita ikuti. Yesus mengajar apa yang bisa kita paham, kemudian apa yang bisa kita ikuti. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga yaitu mengikut Yesus dalam dunia kerja, mengikut aturan pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara, apa saja yang diatur dalam pekerjaan itu harus dia ikuti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gambaran ini, Bapak Ibu Saudara, adalah juga gambaran hidup kita sehari-hari. Baik dalam hidup berkeluarga, hidup dunia kerja, yang sekolah, dan dalam semua hidup yang kita jalani ini. Maka patokan hidup yang Yesus ajarkan adalah patokan hidup yang sebenarnya dijalani oleh kehidupan sehari-hari. Tetapi kehidupan sehari-hari yang hanya berorientasi manusia. Tetapi Yesus mengajarkan supaya orientasi hidup kita kepada Tuhan. Dialah pencipta langit bumi laut dan dengan segala isinya. Kepadanya kita perlu beri diri kita untuk ikut kepada Tuhan. Kalau kita ikut Dia, kita mengakui Dia, kita menurut kepada Dia, maka Tuhan mengakui kita. Tuhan tolong kita. Biar tiap hari kita akui Dia dalam hidup kita. Dan tiap hari juga Yesus mengakui saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Bahkan ada ayat berkata, umat yang disayanginya, umat yang dikasihinya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Kita semakin maju mengerti tentang Tuhan. Makin maju mengerti tentang firman-Nya. Puji Tuhan. Satu waktu kita akui kita menjadi kurang mengerti. Tuhan ampuni saya Tuhan karena kurang mengerti. Tuhan ampuni saya karena saya kurang melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan dengan baik, dengan benar. Ampuni saya Tuhan. Tuhan mengajar itu. Siapa yang mengaku dosanya, Tuhan setia dan adil mengampuni mereka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan mengajarkan firman-Nya adalah memberi jalan keluar dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa hidup kita ini bukan sejauh dunia ini saja. Kita boleh beraktivitas di dunia ini, tetapi kita hidup di dunia ini sejauh Tuhan berfirman, sejauh Tuhan merencanakan untuk hidup kita. Kita hidup sementara di dunia ini. Kita hargai hidup nyawa yang Tuhan berikan. Dan siapa yang hanya mau pentingkan dirinya sendiri,
dia akan kehilangan nyawa, kehilangan hidupnya menjadi tidak bernilai. Tetapi siapa yang kehilangan nyawa, artinya pada waktunya dia bisa saja meninggal. Tetapi karena Yesus, karena Injilnya, karena mengikuti Yesus, oh puji Tuhan, maka Tuhan mengakui mereka yang mau menyatakan, sekali ikut Yesus, saya tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita amenkan. Tuhan Yesus setia. adalah Tuhan yang setia. Dia sahabat kita. Dia teman baik untuk hidup kita. Dia maha kuasa. Dia maha baik. Dia memimpin hidup kita. Sebab itu undangannya Yesus berikan. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus beri dirinya untuk mengikut Yesus, untuk mendengarkan Yesus, untuk memenuhi panggilan Yesus. Dia perlu memikul salibnya. Ada tanggung jawab, ada beban yang hidup yang perlu dia jalani. Tetapi ada Yesus yang menopang dia untuk dia kuat dan mampu memikul beban tanggung jawab dalam hidup ini. Ada panggilan untuk mengikuti firman-Nya, dan dia akan mampukan kita oleh Roh-Nya untuk mengikuti Tuhan dalam hari-hari hidup. Sebagai manusia tak mudah untuk kita melakukannya,
tetapi Yesus beri firman, dan itu berarti pula Dia beri Roh-Nya yang kudus untuk membantu dan menolong kita semua, sehingga kita dapat berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabatku. Kita nyanyi sekali lagi nyanyian ini, kita masuk dalam doa. Terima kasih untuk firman kebenaran yang kami belajar. Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami semua, orang tua, orang muda, anak-anak sampai anak-anak yang kecil. Engkau terangi selalu hidup kami dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam terang Tuhan, terang firman kebenaran, kami jalani hidup kami sehari-hari. Tiap hari kami mau mengaku Yesus Tuhan yang sungguh baik buat kami semua. Dan kami mau mengakui firman-firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sesuai firman-Mu, Engkau mengakui kami, Engkau memperhatikan setiap pribadi kami, Engkau perhatikan keluarga kami, Engkau perhatikan akan pekerjaan kami, Engkau perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, Engkau perhatikan ya Tuhan orang-orang muda, remaja, sampai anak-anak yang masih kecil. Semua kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, kami dalam pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, tambah-tambahkan kemajuan dalam iman kami, dalam pengertian kami, dan pada waktunya yang baik dan yang sempurna dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Pada ujung hidup kami berjumpa dengan Engkau Yesus pada kedatangan-Mu. Pada kali yang kedua, Engkau menyambut kami, Engkau mengakui kami umat Tuhan yang mengikut Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, Engkau menilik juga jemaat yang tidak hadir. Mungkin saja mereka dalam perjalanan di luar kota. Semuanya Tuhan, Engkau lindungi kami. Selamat dari Tuhan menjadi bagian kami semua, di mana saja kami berada. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih untuk berkat pujian, penyembahan, firman-Mu, Roh-Mu bekerja dalam tiap pribadi kami. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus juga berkarya besar dalam gereja kami, dalam GPDI.
Tuhan Roh Kudus juga berkarya besar dalam semua gereja-gereja yang mengagungkan nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa berkat Tuhan untuk pemerintah kami, untuk negara kami, untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Kami mau mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami mau kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya uluran tangan-Mu Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Dan tiap hari kami arahkan iman kami kepada-Mu. Pimpinlah kami semua dari iman datang iman, dari kebenaran datang kebenaran, sampai yang sempurna dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupku sehari-hari. Adalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Juru Selamat, persekutuan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menjadi bagian kita semua sampai selama-lamanya. Umat-Mu membawa persembahan, membawa persepuluhan mereka, sambutlah itu semua. Tuhan balas memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pulang bersama Engkau Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.